Halo Kang, bekayu dulur kabeh. Aku Sekar Aka lagi di Umah Gamelan, tepatnya di Desa Wisata Pakunden, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Di tlatah Banyumas ini sendiri banyak peninggalan sejarah yang luar biasa. Contohnya seperti gamelan-gamelan ini, yang tentu saja panjang perjalanannya hingga bisa kita nikmati sekarang. Ngomong-ngomong, kenapa ya hanya nama Banyumas yang eksis hingga sekarang? Padahal dahulu kala ada beberapa nama yang dimiliki oleh wilayah ini, seperti Selarong dan Wirasaba. Nama Banyumas sendiri berkembang di masyarakat dengan versi cerita yang berbeda-beda. Cari tahu bersama yuk, karena Inyong Karakoe paham sejarah Banyumas. Ternyata Banyumas merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang sudah menjadi kabupaten sejak awal didirikan, yaitu pada tanggal 22 Februari 1571. Awal sejarah wilayah seluas 1328 km persegi ini bermula dari peristiwa berhentinya perjalanan Adipati Merapat saat pulang dari Wirasaba. Kala itu beliau melewati Sungai Mas dan ketika sampai di pertemuan antara dua sungai, ia menyuruh para prajuritnya membangun pasanggerahan yang kemudian menjadi wilayah Banyumas ini. Cerita yang kedua menyebutkan bahwa ketika para prajurit dan para rakyat sedang membangun pusat pemerintahan, kala itu ada sebuah kayu besar yang hanyut di Sungai Serayu dan berhenti tepat di lokasi pembangunan tersebut. Adipati Merapat tersentuh hatinya dengan kejadian itu. Kemudian kayu tersebut diambil dan dijadikan saka guru Balai Sipanji. Karena kayu tersebut bernama kayu mas, maka pusat pemerintahan yang dibangun diberi nama Banyumas atau Air Kayu Mas. Cerita lain mengatakan bahwa dahulu kala ada seorang lelaki priayi yang tengah bertapa di Wanasepi, sebuah perbukitan angker yang kini menjadi wilayah desa Binangun. Dan ini adalah salah satu wisata bersejarah yang ada di Banyumas, makam Mbah Kalibening dengan sumur pasuciannya. Ketika matahari mulai tenggelam, terlihat suatu garis cahaya yang tak biasa. Cahaya tersebut tegak lurus menyentuh tanah di sekitar tempatnya bertapa. Beliau pun memahaminya sebagai wangsit. Lantas beliau berjalan menuju cahaya tersebut. Hingga kemudian beliau sampai di mata air yang berwarna keemasan sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah petapa yang bernama Raden Ganda Kusuma lantas berwudu. Setelah melaksanakan pendekatan dengan Sang Pencipta, beliau mendapat bisikan agar memindahkan pusat pemerintahan ke wilayah mata air berada. Banyak sekali versi yang menceritakan tentang asal-usul Banyumas, yang dimana tak lepas dengan perjuangan para terdahulu. Dan tugas kita sekarang adalah terus melestarikan dan terus menjaga harta warisan yang sangat berharga ini. Inyong Karakoe paham sejarah Banyumas.